Jelang bulan suci Ramadan, aparat gabungan merazia kamar indekos yang berada di Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Razia ini digelar berkat aduan masyarakat terkait banyaknya kamar kos yang disinyalir menjadi sarang prostitusi. Hasilnya petugas menemukan pasangan tanpa ikatan pernikahan dari dalam kamar indekos. Tanya itu saat dilakukan razia, petugas juga menemukan ada penghuni kos yang dalam kondisi mabuk. Selain itu, petugas mendapati indekos yang disewakan per jam, bukan per bulan atau per tahun. Pengelola kos juga akan dipanggil guna pemeriksaan. Razia terus akan digelar guna memberikan rasa aman dan kenyamanan bagi masyarakat jelang Ramadan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo News melaporkan. Sempat viral di media sosial Pesta Waria yang menggelar kontes di tempat hiburan malam di Pekanbaru Riau. Pasca peristiwa itu, Pemkot Pekanbaru mengambil langkah tegas untuk sementara menghentikan operasional tempat hiburan malam tersebut. Lokasi itu dilarang beroperasi sampai batas waktu belum ditentukan, dan jika ada perda yang dilanggarnya, maka tidak menutup kemungkinan izin usahanya akan dicabut. Sementara aparat Polresta Pekanbaru masih melakukan penyelidikan dengan memeriksa saksi dari pihak manajemen tempat hiburan malam dan orang-orang yang terlibat dalam kontes waria. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yoserizal News melaporkan. Pemirsa, halo Yasmin. Selamat pagi, Nata. Wih, cerah banget nih auranya. Iya, Kenapa nih? Ada apa nih? Auranya kenapa? Karena happy banget ya semalam kita nonton pertandingan semifinal antara Indonesia melawan Jepang dalam ajang AFC Piala Asia begitu ya, Piala ASEAN luar biasa sekali. Futsal ya. Indonesia Futsal. Arena, akhirnya Indonesia kembali mencetak sejarah baru, bisa masuk ke partai final yang akan digelar Sabtu besok ya. Luar biasa. Selamat ya. Selamat. Jadi Luar pengen biasa. beli tiketnya kayaknya masih ada nggak ya? Pengen nonton Itu paling langsung sulit, gitu. itu paling sulit. Iya, pengen nonton langsung supaya mendukung langsung timnas futsal kita. Karena kan sebelumnya kalau kita lihat ke belakang juga timnas futsal Indonesia sempat menjuarai di ajang SEA Games ya. Thailand kemarin juga juara 1 mendapatkan emas. Kemudian juga yang terbaru ini bisa masuk ke partai final. Tentu kita doakan bersama-sama agar timnas futsal Indonesia dapat meraih kemenangan ya untuk kali ini ya. Nanti akan melawan Iran di hari Sabtu besok ya. Iya, tapi selain itu kita doain juga nih, semoga timnas sepak bola Indonesia ini bisa juga meniru prestasi yang seperti futsal nih. Iya, prestasi gemilang dari cabang olahraga futsal, tidak hanya sepak bola, tentunya juga sejumlah ataupun seluruh cabang olahraga lainnya di Indonesia ini dapat meraih kemenangan. Iya, gitu tapi ya. wabil khusus sepak bola. Oke, tetap ya. Iya, tetap ya. Oke, kita pun akan membahasnya dalam program Sindo Today. Program akan menghadirkan informasi-informasi terhangat hari ini bersama saya Nata Arman. Nah, saya Yasmin Antoni. Pemirsa, sebelum kita memulai seluruh rangkaian Sindo Today, redaksi kami telah menyiapkan 3 berita pilihan. Ini dia. Presiden Prabowo Subianto melantik Adis Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi serta Yuda Agung sebagai Wakil Menteri Keuangan. Pemirsa Sindo Today, kita awali dengan informasi sebuah rumah kontrakan ludes terbakar di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria tewas akibat terjebak di dalam kobaran api. Sebuah rumah kontrakan di Kampung Karangcongok, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, ludes terbakar. Insiden terjadi diduga diakibatkan oleh arus pendek listrik. Akibat kejadian ini, seorang pria tewas di lokasi karena terjebak dalam kobaran api. Api baru dapat dipadamkan petugas pemadam kebakaran usai 1 jam proses pemadaman dilakukan. Sementara korban dievakuasi dan langsung dimakamkan oleh pihak keluarga. Kita kerahkan dari Pos Babelan 1 unit, dari Mako Cibitung Cikarang Barat 1 unit, dan dari bantuan dari Wisma Asri 1 unit. Jadi semua cuma 3 unit. Kini kasus kebakaran tersebut dalam penanganan Polsek Tambun Selatan dan Polres Metro Bekasi. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, A-News melaporkan. Pemirsa, ledakan terjadi di dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Desa Kerajaan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Akibat ledakan, 10 orang mengalami luka-luka. Warga merekam detik-detik pasca terjadi ledakan dapur SPPG di Desa Jerajan, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Ledakan di dapur SPPG tersebut membuat sejumlah warga panik.
Sementara ledakan ini membuat dapur MBG berantakan di bagian dalam. Beberapa korban menangis dan berusaha ditolong warga sekitar. Ya Allah. Ledakan terjadi sekitar pukul 10.40 pagi. Saat itu mesin pengering ompreng atau oven sedang digunakan untuk proses pengeringan. Saya ada di balai desa ini kan jaraknya sekitar 50. Oh, kedengeran. Oh, sangat keras. Sangat keras untuk kami di balai desa. Bunyinya ledakan itu. Berapa kali, Pak? 1 kali. Terus korbannya berapa? Sekitar berapa? Hanya luka ringan sudah dievakuasi ke puskesmas. 12 orang. Seluruh korban langsung dievakuasi dan dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan penanganan medis. Total ada sekitar 10 orang yang sempat dibawa ke puskesmas. Kini kasus tersebut dalam penyelidikan aparat Polresta Banyumas. Dari Banyumas, Jawa Tengah, Saladin Ayubi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang wanita hilang setelah lantai kamar mandi rumahnya ambruk di Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Ia diduga terbawa arus sungai yang menggerus fondasi rumah. Salah seorang warga di Desa Cilame, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dilaporkan menghilang saat kawasan tersebut tengah diguyur hujan deras. Korban diduga hilang akibat terbawa arus sungai Cijagrah setelah lantai rumahnya ambruk tergerus aliran air sungai. Peristiwa ini terjadi ketika hujan dengan intensitas tinggi melanda, membuat debit air sungai Cijagrah meningkat ditambah adanya longsor. Korban yang hendak menuju kamar mandi yang posisinya tepat berada di samping sungai tiba-tiba menghilang. Korban yang tak kunjung kembali membuat pihak keluarga khawatir dan langsung bergegas mencari keberadaannya dan mendapati lantai dasar bagian dapur dan kamar mandi ambruk. Lihat, ngecek, dipanggil soalnya nggak nyaut. Pas dicek ternyata udah nggak ada. Udah jebol rumahnya. Berarti nggak ada suara, nggak kedengaran suara ke atas? Soalnya di bawah gemuruhnya gede banget. Tim gabungan masih mencari keberadaan korban selama 7 hari terhitung sejak hari pertama. Pencarian korban pun akan diperluas hingga Curug Jompong, Marga Asih. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga bentrok dengan pengurus dan orang tua santri saat menggeruduk pondok pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Aksi dipicu dugaan pencabulan yang dilakukan pimpinan Ponpes. Puluhan warga mengamuk memaksa masuk pondok pesantren Darul Mukhlasin Asani di Kecamatan Kusambi, Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Aksi ini mendapat perlawanan pengurus ponpes dan sejumlah orang tua santri. Polisi berupaya melerai bentrokan, namun warga kian brutal merusak jembatan yang menjadi akses menuju pesantren. Aksi warga dipicu kasus pencabulan terhadap 3 santriwati yang diduga dilakukan pimpinan pondok pesantren berinisial JM. Salah satu korban telah melapor ke Polres Muna sejak setahun lalu, namun JM belum ditahan. Terkait kejadian ini, pihak DPRD Muna Barat menggelar rapat dengan pihak Ponpes, polisi dan Kemenak setempat. Meminta kepada pihak kepolisian untuk segera melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Itu yang pertama. Kemudian poin kedua, ya kita meminta kepada, kita bersepakat untuk kemudian menutup sementara aktivitas yang ada di yayasan ini. Sesuai kesepakatan, pondok pesantren kini ditutup sementara hingga kasus tersebut memiliki kepastian hukum. Dari Muna Barat, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar tewas terseret arus banjir di Jalan Raya Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Korban hanyut bersama motor yang dikendarainya saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Seorang pelajar sekolah menengah yang tengah mengendarai motor tiba-tiba terjatuh dan terguling saat menerobos arus banjir. Arus yang deras membuat korban tidak mampu bertahan.
Seorang warga berusaha menolong korban, namun dalam hitungan detik korban dan sepeda motornya hanyut terbawa arus di Jalan Raya Bojong, Guci, Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan arus banjir yang deras menutupi badan jalan pada Rabu sore. Korban diketahui bernama Ajun Arman Permadi, warga desa Kerman, Warureja, Tegal. Tim SAR yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan pencarian, namun tidak langsung membuahkan hasil. Korban akhirnya ditemukan pada Sabtu siang di airan Sungai Kung, Desa Kajen, Lebak, Siu, sejauh 20 km dari titik awal korban hanyut. Menurut warga, korban sebelumnya berusaha menolong pengendara sepeda motor lain yang juga menerobos banjir. Terjadinya itu banjir itu karena nolong orang. Karena udah nolong tapi dia malah yang ke bawah arus banjir. Ini udah 2 kali banjir. Dari kecamatan sampai Bunewa, Karangjambu. Nah itu akhirnya pada longsor semua. Menurut warga, banjir kerap terjadi saat turun hujan deras. Arus banjir meluncur kencang dari atas dan memenuhi badan jalan karena banyak saluran air yang mampet. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar Ainus melaporkan. Pemirsa, pelaku pencurian motor warga babak belur dihajar warga di Simpang 4 Asahan, Sumatera Utara. Warga geram karena pelaku beraksi menggunakan senjata tajam. Seorang pelaku pencurian sepeda motor ditangkap warga usai motor yang ia naiki terjatuh di desa Simpang 4, Asahan, Sumatera Utara. Ratusan warga mengerumuni pelaku, langsung menghakimi hingga babak belur. Warga geram dengan aksi pelaku yang melakukan pencurian motor. Petugas gabungan turun ke lokasi meredam emosi warga saat amankan pelaku. Pelaku yang terluka kini dibawa ke puskesmas terdekat untuk mendapatkan perawatan dan mengamankan 1 buah senjata tajam dari pelaku. Telah diamankan 1 orang laki-laki yang diduga melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan menggunakan sajam. Saat ini pelaku masih berada di puskesmas Simpang 4 untuk dilakukan perawatan. Atas peristiwa tersebut, korban melaporkan pelaku ke kantor polisi. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri Ainus melaporkan. Viral di media sosial, 3 komplotan pencuri terekam CCTV membobol dan mencuri sejumlah barang dan uang di sebuah toko distro di Goa, Sulawesi Selatan. Pelaku masuk ke dalam toko dengan modus merusak gembok pintu baja. Dalam rekaman CCTV terlihat 3 orang pelaku membobol sebuah toko distro di Jalan Sultan Hasanuddin, Kecamatan Soba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. 3 pelaku yang datang mengendarai 2 sepeda motor terlebih dahulu memantau situasi sebelum melancarkan aksi pencurian. Saat mulai membobol pintu ruko, salah satu pelaku bertugas menjaga dan memantau situasi di depan toko. Usai membuka pintu, 2 pelaku masuk ke dalam toko dan menggasak barang dagangan berupa kaos dan jaket serta uang tunai jutaan rupiah. Untuk menghilangkan jejak, pelaku membawa kabur DVR atau alat penyimpan rekaman CCTV. Aksi pencurian ini diketahui saat karyawan hendak membuka toko dan melihat pintu baja rusak, sedangkan pintu kaca dicongkel oleh para pelaku. Jadi kalau total kerugian itu berapa semuanya total? Total kerugian itu kurang lebih 10 jutaan lebih lah. 10 jutaan ya? Iya. Itu pas cek CCTV yang masuk itu 2 orang. 2 orang? Iya. Yang satu berjaga? Iya, betul. Yang satu pakai helm? Iya, pakai helm. Ini pelakunya diambil juga di VR CCTV-nya. Jadi CCTV-nya mati. Oh, satu diambil? Iya, satu. Jadi tidak ada anunya, jadi tidak ada rekamannya. Kita dapat rekaman itu dari sebelah. Pasca kejadian, pemilik toko langsung melaporkan kasus pencurian ini ke unit Reskrim Polres Goa, Sulawesi Selatan. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi pencurian rumah kosong di Siang Bolong di Blora, Jawa Tengah berakhir dramatis. Pelaku yang tertangkap warga berakhir babak belur dihakimi.
Video amatir merekam suasana panik saat warga berlarian mengejar seorang pria yang diduga sebagai pencuri. Teriakan maling terdengar saat warga berusaha melumpuhkan pelaku. Peristiwa terjadi di Desa Sempu Kunduran, Blora, Jawa Tengah. Menurut polisi, kejadian bermula saat korban baru pulang dari sawah melihat pelaku keluar dari dalam rumahnya. Sadar jadi korban pencurian, korban langsung berteriak maling yang memicu perhatian warga hingga terjadi penangkapan pelaku. Juga pelaku masuk ke dalam rumah, selanjutnya mencari barang di dalam lemari, dan pada saat pelaku melakukan tindakan tersebut, korban pulang dan mendapati juga di dalam rumah. Selanjutnya setelah diperiksa oleh petugas unit Reskrim Polsek Kunduran, terduga pelaku disahkan ke Polres Blora untuk menjalani hukuman kurungan dan diproses lebih lanjut. Dari Blora, Jawa Tengah, Heri Purnomo, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pencuri kabel tembaga jembatan Musi di Palembang, Sumatera Selatan nekat terjun ke sungai usai dikepung. Meski berusaha kabur, pelaku akhirnya berhasil diamankan petugas. Anggota Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 Palembang bersama Ditpolairut Polda Sumsel berhasil mengamankan seorang pelaku pencurian kabel tembaga listrik lampu jalan di bawah jembatan Musi 6, Kecamatan Seberang Ulus 1 Palembang. Pelaku bernama Latif, berusia 42 tahun, ternyata adalah warga lokal. Pelaku pertama kali diketahui oleh beberapa warga yang melintas di atas jembatan Musi 6. Takut ditangkap warga, pelaku sempat mengancam warga menggunakan senjata tajam dan air keras. Setelah itu, pelaku bergelantungan di bawah jembatan dan langsung terjun ke Sungai Musi. Warga pun langsung melapor ke polsek terdekat. Anggota Reskrim Polsek Seberang Ulus 1 berkoordinasi dengan Ditpolairut Polda Sumsel untuk mengamankan pelaku yang tengah berenang di sungai. Dengan menggunakan kapal patroli air, polisi berhasil mengamankan pelaku. Polisi juga mengamankan barang bukti 1 tas berisi kabel tembaga yang telah dipotong kecil-kecil. Tapi memang benar ada pelaku yang masih bersembunyi di situ, namun kita perintahkan untuk menyerahkan diri, namun masih bertahan. Kemudian kita minta bantuan daripada rekan-rekan lain di situ, termasuk Polair dari Polda. Kemudian setelah 2 jam hampir menunggu, akhirnya pelaku menyerah dan diamankan di Direktorat Polair Polda. Pelaku kini telah diamankan di Ditpolairut Polda Sumsel guna dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad David, iNews melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, Polda NTT menyelidiki kasus tewasnya siswa sekolah dasar di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur yang diduga mengakhiri hidup akibat tidak mampu membeli buku. Polisi juga memberikan pendampingan psikologis kepada keluarga korban. Polda Nusa Tenggara Timur kini mendalami motif tragedi bunuh diri yang dilakukan korban yang masih duduk di bangku sekolah dasar di Kabupaten Ngada. Polda NTT sudah mengirimkan psikolog dan konselor untuk memberikan pendampingan kepada keluarga korban serta menyalurkan bantuan sosial sebagai bentuk empati dan perhatian kepada keluarga. Untuk sementara dari hasil penyelidikan awal, dari hasil olah TKP demikian. Karena ada kekecewaan atau ya kita masih kita dalami lagi ya. Cuma yang info yang pertama dari hasil olah TKP, laporan yang saya terima dari anggota di lapangan khususnya Polres Ngada demikian. Dari hasil penyelidikan awal, siswa kelas 4 yang bunuh diri sempat minta dibelikan buku dan pulpen kepada ibunya, namun permintaan itu tidak bisa dipenuhi karena sang ibu tak memiliki uang. Sementara keterangan sejumlah saksi pada pagi hari sebelum kejadian, korban sempat terlihat sedang belajar di sekitar kebun dan sempat berbincang dengan warga, menyampaikan bahwa dirinya tidak masuk sekolah karena mengalami sakit kepala. Dari Kupang, Nusa. Pemirsa, duka menyelimuti keluarga usai siswa kelas 4 SD mengakhiri hidup diduga karena ekonomi di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Ibunda korban tak menyangka anak bungsunya nekat akhiri hidup karena tak bisa beli buku dan juga pena.
Duka menyelimuti keluarga usai kematian tragis bocah kelas 4 SD yang mengakhiri hidup di pohon cengkeh belakang rumah neneknya di Ngada, Nusa Tenggara Timur. Maria Goretti, sang ibu begitu kehilangan anak bungsunya yang sehari-hari selalu ceria. Di hari kejadian, anaknya sempat mengeluh pusing tak mau berangkat sekolah. Namun, khawatir tertinggal pelajaran, siswa SD kelas 4 itu diminta tetap masuk sekolah. Tak disangka, siang harinya Maria menerima kabar duka anaknya telah meninggal dunia. Pagi itu memang ke sekolah, saya bilang ke sekolah, dia bilang masa terima ke sekolah, masa kepala pusing. Saya paksa ke sekolah. Nanti di sekolah kalau kau rasa bagaimana, kau izin guru pulang. Makanya dengar berita jam 11 lewat. Sebelumnya, siswa kelas 4 SD di Kecamatan Jerebu, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur nekat mengakhiri hidup diduga karena tekanan ekonomi. Korban tak mampu membeli perlengkapan sekolah berupa pena dan buku. Dari lokasi, polisi menemukan sepucuk surat salam perpisahan yang ditulis korban untuk ibunya. Dari Ngada, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Beralih informasi lainnya, pemirsa, sejumlah pelajar di Kabupaten Pandeglang, Banten nekat menyeberangi jembatan ambruk demi tetap bisa berangkat ke sekolah. Aksi tersebut viral di media sosial dan menuai keprihatinan publik karena membahayakan keselamatan. Sejumlah pelajar sekolah dasar nekat melewati jembatan ambruk di Kampung Kadu Pandak, Desa Sinarjaya, Kecamatan Mandalawangi, Pandeglang, Banten. Para siswa ini terpaksa menuruni tebing curam, berjalan perlahan di atas sisa rangka jembatan yang licin. Mereka kemudian meniti tangga bambu sederhana yang dipasang untuk menyeberangi sungai. Jembatan ini ambruk pada Sabtu 1 Februari 2026 lalu akibat struktur jembatan yang sudah tua dan lapuk dimakan usia. Jembatan ini merupakan salah satu akses yang bisa dilalui warga setempat. Pintasnya itu cuman ke sini, kalau ke sono kan mesti kejauhan. Ya nggak takut gimana ya, jalan ke sono jauh, itu kejauhan. Kalau ke sini kan terpaksa ke sini. Anak sekolah tiap hari kalau lewat sini, Pak? Iya, ya khawatir. Sangat mengkhawatirkan karena anak-anak itu banyak yang turun melalui tangga darurat. Memang ada akses lain, Pak? Akses lain kayaknya ini sangat jauh lah. Warga mendesak pemerintah segera membangun jembatan darurat sambil menunggu perbaikan permanen demi mempermudah aktivitas pendidikan dan ekonomi masyarakat. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Tidak hanya di Pandeglang, sejumlah pelajar di Sika, NTT juga harus bertaruh nyawa demi bisa berangkat ke sekolah. Kondisi jembatan yang hampir roboh membahayakan para siswa. Sejumlah warga dan pelajar di Desa Dobo, Kecamatan Mego, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur harus bertaruh nyawa saat menyeberangi jembatan gantung yang hampir roboh untuk berangkat ke sekolah dan beraktivitas sehari-hari. Dengan sangat berhati-hati, setiap harinya mereka harus menyeberangi jembatan gantung yang rusak parah. Jembatan sepanjang 30 meter yang menghubungkan Desa Dobo dan Desa Tilang tersebut kondisinya sangat memprihatinkan. Sebagian besar papan jembatan telah hilang dan hanya menyisakan seling besi serta beberapa keping kayu yang rapuh. Penyangga jembatan pun sudah miring. Jembatan gantung ini merupakan satu-satunya akses jalan warga dan siswa untuk menuju ke sekolah dan fasilitas umum lainnya. Setiap hari itu hampir mau jatuh. Hampir mau jatuh itu karena apa? Nah, kepleset. Jembatannya rusak atau bagaimana? Iya. Harapan adik kepada pemerintah apa? Bangunkan jembatan ini. Warga dan pelajar berharap agar pemerintah setempat segera membangun jembatan yang layak untuk memudahkan mobilitas serta keselamatan warga.
Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nurah, iNews melaporkan. Semoga Pemda setempat bisa membuka mata begitu dengan lebar-lebar bahwasanya masih banyak warga di sana khususnya murid-murid yang harus berjuang ekstra untuk bisa sampai ke sekolah meskipun harus melewati jalur yang membahayakan ya. Iya, tentunya ini menjadi perhatian secara bersama juga. Kemudian juga ini bisa kadang kan kita miris juga di daerah-daerah terutama di kota ini bagus. Cuman masalahnya anak-anaknya banyak yang malas-malesan. Sementara di daerah-daerah itu banyak banget semangat belajarnya ini sangat tinggi. Tapi terbatas karena akses jalan, ya, betul gitu-gitu. Semoga kedepannya fasilitasnya dapat segera diperbaiki sehingga anak-anak dapat bersekolah dengan aman dan juga nyaman ya. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa sidak perusahaan baja asal Cina. Sindo Today akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Diduga mabuk, seorang pengendara mobil menabrak sejumlah sepeda motor di Jalan Raya Citayam, Cipayung. Ya, warga yang geram pun mengamuk. Sejumlah sepeda motor berjatuhan ditabrak minibus di Jalan Raya Citayam, Depok, Jawa Barat. Namun mobil terus melaju dan baru berhenti setelah menabrak tembok. Warga pun geram dan langsung mendatangi mobil sementara sopirnya bertahan di dalam. Ini mabuk apa-apain? Iya, lu keluar. Mobil lu keluar. Ia akhirnya tak berkutik dan menjadi sasaran amuk warga. Bawa. Warga menduga kecelakaan terjadi karena pengemudi mobil berkendara dalam kondisi mabuk. Usai polisi datang, pengendara itu langsung dievakuasi ke mobil patroli. Akibat kejadian ini, sejumlah pengendara terluka serta tembok dan ruko hancur. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tangki air terguling di Sidoarjo, Jawa Timur. Ya, akibatnya truk yang melintang di tengah jalan membuat lalu lintas terhambat. Sebuah truk tangki air terguling di kawasan Jalan Arteri Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Truk yang sedang melintas ini menghindari mobil lain yang memotong di depannya. Diduga pengemudi tidak menguasai kemudi hingga membuat truk terguling melintang di tengah jalan. Truk akhirnya berhasil dievakuasi petugas yang dibantu oleh warga setempat. Penyebabnya karena mobil tidak bisa menguasai muatan air dan terguling di jalan. Sementara penanganan masih dalam penyelidikan. Meski tidak ada korban jiwa maupun terluka dalam kecelakaan ini, namun jalur Malang Surabaya sempat terhambat. Truk ini diamankan petugas di Polsek Porong Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Ramon Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, saatnya kita simak pantauan arus lalu lintas. Kami telah terhubung dengan Brigadir Treslinda dari NTMC Polri yang kini berada di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Baik, selamat pagi Brigadir Treslinda. Bagaimana pantauan lalu lintas dari tempat Anda melaporkan? Silakan. Ya baik, terima kasih rekan saya Yasmin dan juga Bayu di studio. Pemirsa, saat ini aktivitas masyarakat maupun kendaraan di kawasan Patung Kuda ini dalam keadaan ramai dan lancar. Tentunya kawasan ini akan terus ada peningkatan volume kendaraan berkaitan dengan kawasan ini juga bisa dibilang dengan pusat ekonomi dan bisnis, sehingga aktivitas masyarakat akan terus terjadi di kawasan ini. Untuk itu kami harapkan Anda mengikuti rambu serta marka jalan yang ada. Untuk arus lalu lintas sendiri yang akan mengarah ke Sudirman dari arah Harmoni dalam keadaan ramai dan lancar. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi pada fluktuasi volume kendaraan pada antrian traffic light. Selepasnya
lalu lintas kembali normal. Begitupun dengan kendaraan yang akan berbelok arah mengarah ke arah Gambir dan dari Gambir yang akan mengarah ke arah Harmoni dan juga yang akan lurus mengarah ke Sudirman Tamrin dalam keadaan ramai dan lancar. Dan juga yang perlu diantisipasi, kawasan ini ramai akan aktivitas masyarakat yang berolahraga pagi pada median jalan. Tentunya bagi pengguna kendaraan roda 2 maupun roda 4 agar selalu berhati-hati, jaga jarak aman kendaraan Anda, serta jaga batas kecepatan kendaraan Anda. Untuk kendaraan dari arah Tamrin yang akan mengarah ke arah Harmoni hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar dengan volume kendaraan lebih didominasi dengan kendaraan roda 2 dan juga kendaraan pribadi roda 4. Dan kami juga menginformasikan kepada pemirsa di rumah bahwa ada kunjungan dari Perdana Menteri Australia. Tentunya sepanjang perjalanan di jalur utama akan dilaksanakan rekayasa lalu lintas yang bersifat situasional, di mana yaitu yang beberapa ruas jalan protokol akan dilintasi rangkaian kebesaran tamu negara adalah Jalan Halim Perdana Kusuma, Jalan MT Haryono, Jalan Rusuna Said, dan juga Jalan Profesor Supomo. Selanjutnya ada Jalan Dr. Satrio, Jalan Sudirman, Jalan HMH Tamrin, serta Jalan Medan Merdeka Barat. Dan pada pelaksanaan rangkaian kegiatan melintas, kami harapkan Anda dapat memberi prioritas bagi kendaraan tamu asing. Hal ini demi terwujudnya keamanan, keselamatan, dan juga kelancaran selama kunjungan di Indonesia berjalan dengan baik dan juga lancar. Tentunya kami harapkan Anda dapat mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Dan memang tidak ada pengalihan arus lalu lintas, namun ada buka tutup jalur secara situasional selama rombongan melintas. Untuk itu kami harapkan Anda tetap mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami yang berada di lapangan. Bagi Anda yang akan beraktivitas, periksa kembali kelaikan kendaraan dan tentunya utamakan keselamatan di jalan. Nata dan juga Yasmin, kembali ke Anda di studio. Silakan. Baik, terima kasih Brigadir Teslinda atas laporannya dari kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali dan salam presisi. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Depok Kelas 1A nampak berbeda dari biasanya seusai operasi tangkap tangan yang menjerat salah seorang hakim PN Depok. Suasana gedung PN Depok pun terpantau sepi berbeda dari biasanya. Sebelumnya KPK dikabarkan melakukan OTT di Depok dengan barang bukti uang tunai mencapai ratusan juta rupiah. Belum ada pernyataan resmi dari PN Depok mengenai OTT ini, namun operasi tangkap tangan yang digelar KPK ini dikabarkan menjaring salah satu penegak hukum, yakni Hakim Pengadilan Negeri Depok. Usai kabar penangkapan tersebut, Pengadilan Negeri Depok tampak sepi, tidak ada aktivitas. Humas Pengadilan Negeri Depok juga belum memberikan konfirmasi. Hari ini tadi sejak sore hari Kamis tanggal 5 berarti ya, kan tanggal 5 Februari 2026 sore hari telah terjadi penangkapan terhadap para pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan sedang melakukan kegiatan. Nanti kita lihat ya, ada delivery ya, apakah nanti itu bentuknya penyuapan atau pemerasan. Nah, tapi yang jelas ada sejumlah uang yang berpindah dari pihak swasta kepada pihak aparat penegak hukum ya, PH di sini ya, seperti itu. Jadi, tapi ini sedang kita dalami, nanti rekan-rekan sekalian mohon sabar, mungkin besok informasi yang lebih lengkap dari saat ini akan kami sampaikan. KPK menangkap 17 orang tersangka dalam operasi tangkap tangan di Ditjen Bea Cukai Jakarta dan Lambung serta KKP Banjarmasin.
Pemirsa, sejumlah orang yang terjaring OTT keluar dari Gedung Merah Putih Jakarta pada Jumat dini hari. Para tersangka yang terjaring OTT KPK bungkam saat digiring petugas dari dalam gedung ke mobil tahanan. Adapun sebelumnya ke-17 orang tersangka ditangkap di beberapa tempat yang berbeda, yaitu di Banjarmasin, Jakarta, dan Lampung. Dalam OTT yang digelar di Jakarta dan juga Lampung, KPK pun menangkap mantan pejabat eselon 2 Bea Cukai. Sementara itu di Banjarmasin, KPK menangkap 3 orang terdiri dari 2 ASN dan 1 pihak swasta. Salah satu ASN yang diamankan adalah Kepala KPP Madya Banjarmasin. Dari sejumlah tersangka, KPK juga menyita barang bukti uang tunai dan emas seberat 3 kilogram. Dalam operasi tangkap tangan, KPK mengamankan 3 orang. Ya, pemirsa, salah satunya adalah merupakan Kepala KPP Madya Banjarmasin, dan selain itu juga KPK turut mengamankan barang bukti uang tunai sekitar 1 miliar rupiah yang diduga terkait dengan pengajuan restitusi PPN dengan nilai puluhan miliar rupiah. Yang pertama terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Kalimantan Selatan, ini terkait dengan perpajakan, yaitu dalam proses restitusi PPN atau pajak pertambahan nilai di sektor perkebunan yang berproses di KPP Madya Banjarmasin. Ya. Kemudian ada dugaan pengaturan ya dalam proses restitusi itu, kemudian ada dugaan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di KPP Madya Banjarmasin. Kemudian KPK melakukan penangkapan pada para pihak terduga pelaku tindak pidana korupsi yang tertangkap tangan dalam peristiwa tersebut. KPK mengamankan sejumlah 3 orang. Salah satunya adalah Kepala Kantor KPP Madya Banjarmasin. Saat ini sedang perjalanan menuju Jakarta. Dari 3 orang ini, 2 diantaranya ASN dan 1 selaku pihak swasta. Terkait dengan barang bukti yang diamankan, tim mengamankan uang tunai sejumlah sekitar 1 miliar lebih. Ya, jadi terkait dengan restitusi PPN yang diajukan oleh pihak swasta di KPP Madya Banjarmasin untuk nilai restitusi mencapai. Tanggapi operasi tangkap tangan KPK di kantor pelayanan pajak Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan juga pejabat di Ditjen Bea Cukai, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa siapkan sanksi pemberhentian jika terbukti bersalah. Kita lihat apa hasilnya OTT itu. Kalau memang orang pajak dan Bea Cukai yang bersalah ya harus ditindak secara hukum sesuai dengan peraturan undang-undang yang berada. Tapi gini, saya tidak akan melepaskan anak buah saya sendirian begitu aja, kan akan ada pendampingan hukum dari Departemen Keuangan, tapi tidak dalam bentuk intervensi hukum. Itu kira-kira kita temenin aja sampai prosesnya selesai. Kenapa terpukul? Kan itu justru merupakan titik masuk untuk memperbaiki pajak dan bea cukai sekaligus. Kemarin kan bea cukai udah saya abrik, kan yang dapat yang dipinggirkan udah terdeteksi emang sebelumnya emang ada sesuatu yang ada di situ. Bukan rotasi, kalau saya nggak boleh menjudge ya. Pak, tadi Bapak bilang nanti kita akan non-job kan mungkin di tempat di pusat yang nggak ngapa-ngapain kalau terlibat. Tapi kalau itu boleh berhenti nggak? Nanti kita lihat. Kayaknya sih kalau terbukti. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyidak salah satu perusahaan baja asal Cina. Perusahaan itu kedapatan mengemplang pajak dengan cara tidak menyetorkan pajak pertambahan atau nilai PPN. Setibanya di salah satu perusahaan industri baja di Kabupaten Tangerang, Banten, Menteri Keuangan Purbaya bersama dengan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto langsung mengecek area pabrik baja yang ditenggarai menggemplang pajak. Menurut Purbaya, perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara. Kemudian dalam sidak kali ini Purbaya sempat berdiskusi dengan pegawai administrasi perusahaan tersebut. Kemudian adapun para pemilik perusahaan sedang tidak berada di lokasi.
Beberapa puluh nama perusahaan, mungkin sekitar 30-40 yang melakukan praktek seperti ini, yang mereka menjual langsung ke klien tanpa PPN. Mereka bilang cash base. Saya rugi banyak di mana PPN-nya jadi berkurang. Yang kedua adalah income perusahaan itu juga kan ditekan ke bawah, jadi dari income tax juga saya rugi. Kita ingin perbaiki itu supaya ke depan nggak ada lagi praktek seperti ini, supaya ada persaingan yang fair di pasar. Kalau perusahaan melakukan ini kan harganya lebih murah dibanding perusahaan yang betul-betul menjalankan usahanya sesuai dengan peraturan. Itu nggak fair, seolah kita menghukum orang yang baik. Jadi ini salah satu tindakan yang memberikan sinyal ke para pemain itu, jangan melakukan hal seperti ini lagi. Mereka klaim zaman kemarin-kemarin katanya pejabat Indonesia bisa disogok supaya mereka bisa lancar menjalankan bisnisnya. Sekarang saya buktikan kita tidak bisa disogok. Kalau main-main ya kita hajar terus. Tapi tadi kalau pegawai-pegawai sih baik-baik, katanya ingin memperbaiki bersama. Saya pikir itulah yang terbaik, semuanya memperbaiki praktek bisnis bersama-sama ke depan. Ya pemirsa, kita beralih ke informasi seputar istana ya. Yang mana kemarin Adis Kadir ini resmi menjadi Hakim MK baru setelah ucap sumpah di depan Presiden Prabowo Subianto tepatnya kemarin sore. Ya betul Yasmin, beliau ini resmi menggantikan posisi Pak Arief Hidayat yang pensiun. Meskipun dulu di politik, sekarang Pak Adis ini harus resmi independen demi konstitusi. Ya, kita tunggu saja nih kiprahnya di MK. Selamat bertugas Bapak dan berikut informasi selengkapnya. Presiden Prabowo Subianto resmi melantik Adis Kadir sebagai Hakim Konstitusi di Mahkamah Konstitusi atau MK. Adis Kadir menggantikan posisi Arief Hidayat yang telah memasuki masa pensiun. Adis dilantik Presiden Prabowo setelah rapat paripurna DPR menyetujui dirinya sebagai Hakim MK. Tugasnya adalah tanggal 5 Februari menjaga konstitusi, menafsir konstitusi, dan menjaga ideologi negara. Jadi sesuai dengan undang-undang inilah yang harus nanti saya laksanakan di sana. Selain Hakim MK, Presiden Prabowo juga melantik Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung. Yuda Agung menggantikan posisi Wamenke sebelumnya, Thomas Jiwandono. Tapi intinya dari Presiden bahwa untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mencapai program-program pemerintah yang sudah dicanangkan, tentu saja perlu koordinasi antara kebijakan fiskal dan kebijakan moneter, dan juga tentu saja kebijakan di sektor real, sehingga ini menjadi efektif di dalam upaya kita untuk mendorong pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebelumnya posisi Wakil Menteri Keuangan kosong pasca Thomas Jiwandono berpindah tugas menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia. Tim Liputan Ainus melaporkan. Pemirsa, sebelum dilantik menjadi Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung mempunyai pengalaman panjang di Bank Indonesia. Dari sisi akademik, Yuda Agung menyandang Doktor Ekonomi di Universitas Warwick, Inggris. Sebelum ditunjuk menjadi Wakil Menteri Keuangan, Yuda Agung menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia sejak tahun 2022. Dirinya mengundurkan diri dari Deputi Gubernur BI pada 13 Januari 2026 yang lalu. Di internal BI, Yuda Agung bukan figur baru karena memulai karir sebagai ekonom. Pemirsa, dari sisi akademik, Yuda Agung memiliki latar belakang pendidikan ekonomi yang kuat. Ia meraih gelar sarjana ekonomi dari Universitas Indonesia. Ia juga menyelesaikan S2 dan S3 di bidang ekonomi di Universitas Warwick, Inggris. Ya pemirsa, tidak hanya di MK, kursi kementerian juga ada penyegarannya nih. Kemarin sore ya, Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto resmi melantik Yuda Agung menjadi Wakil Menteri Keuangan yang baru. Ya betul banget. Pak Yuda ini menggantikan posisi Thomas Jiwandono dan juga masuknya orang lama dari Bank Indonesia ke jajaran Kemenq ini diharapkan ini bisa membuat ekonomi kita semakin stabil. Betul sekali. Selamat bertugas. Semoga bisa membuat dompet negara semakin sehat. Amin.
Ya pemirsa, di mana menuju ramai ini terkait dengan keluhan penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan bagi warga kurang mampu yang membuat para pasien tidak dapat memperoleh pengobatan secara gratis. Ya, terkait dengan hal tersebut, Humas BPJS Kesehatan menjelaskan Kemensos tengah melakukan pembaruan data supaya tetap tepat sasaran. Belakangan banyak penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK BPJS Kesehatan yang mendapati status kepesertaannya tiba-tiba tidak aktif. Akibatnya layanan kesehatan gratis yang bisa mereka peroleh tidak dapat digunakan, salah satunya adalah pengobatan atau tindakan cuci darah. Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia KPCDI menerima ratusan pengaduan pasien gagal ginjal yang kehilangan akses pengobatan karena status kepesertaan BPJS Kesehatan PBIJK mereka dicabut. Diketahui kebijakan penonaktifan itu dilandasi surat keputusan Menteri Sosial nomor 3/HUK/2026 yang berlaku per 1 Februari 2026. Terkait hal itu, Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah menjelaskan secara jumlah total peserta PBIJK sama dengan jumlah total peserta PBIJK bulan sebelumnya. Pembaruan data PBIJK dilakukan secara berkala oleh Kemensos supaya tepat sasaran. Rizky juga menyebut peserta JKN yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. Pemirsa, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin buka suara soal pasien cuci darah tak bisa berobat menggunakan BPJS. Menkes Budi akan berdiskusi dengan Kemensos dan juga BPJS mengenai teknis reaktivasi bagi pasien BPJS penyakit kronis. Ada alternatifnya sedang dibicarakan antara Kementerian Sosial dengan BPJS. Cuma saya tidak paham teknisnya seperti apa ya, tapi saya sudah terinformasi sudah ada diskusi antara BPJS dan Kementerian Sosial. Bisa nanti ditanyakan ke BPJS. Pemirsa, status aktif atau tidaknya kepesertaan BPJS Kesehatan sangat penting diketahui agar peserta tetap bisa mengakses layanan kesehatan tanpa terkendala. Dan berikut beberapa kanal resmi untuk cek status BPJS Kesehatan secara online. Pertama, aplikasi mobile JKN unduh terlebih dahulu di Play Store. Dan setelah berhasil dibuka, lakukan pendaftaran melalui NIK KTP. Setelah berhasil login, pilih info peserta untuk mengetahui apakah BPJS Kesehatan aktif atau tidak. Kedua, WhatsApp BPJS Kesehatan. Pengecekan melalui nomor fitur layanan pendawa di nomor 0811 8165 165. Kemudian ketiga, hubungi call center 165 dari ponsel Anda. Ikuti instruksi dari operator atau pilihan menu yang muncul untuk layanan cek status kepesertaan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa, memberikan informasi mengenai jenis investasi minim resiko di tengah ekonomi global yang bergejolak. MNC Asset Management bekerja sama dengan Bank Neo Commerce menggelar seminar investasi di Medan, Sumatera Utara. Ya, dalam seminar ini para peserta diberikan literasi dan pemahaman terkait dengan investasi keuangan yang sangat minim risiko, yakni reksadana. Fundamental ekonomi global beberapa tahun belakangan bergerak fluktuatif akibat inflasi, suku bunga tinggi, dan ketegangan geopolitik. Menghadapi kondisi ini, MNC Asset Management berkolaborasi dengan Bank Neo Commerce menyelenggarakan seminar edukasi investasi khusus untuk nasabah Bank Neo Commerce di Medan, Sumatera Utara. Seminar bertajuk Embrace the Uncertainty, Seize the Opportunity ini bertujuan untuk memberikan pemahaman masyarakat, khususnya nasabah Bank Neo Commerce, mengenai pentingnya pengelolaan investasi yang tepat di tengah gejolak ekonomi global. Salah satunya reksadana investasi minim resiko yang sesuai dengan kebutuhan nasabah. BNC ini mempunyai opportunity yang sangat besar, khususnya dari nasabah-nasabah retail high net worth ya, yang ada di teman-teman yang ada di BNC. Dan kami yakin dengan adanya indikasi tren penurunan suku bunga deposito, reksadana pendapatan tetap menjadi tuan rumah di negara sendiri dan menjadi salah satu solusi investasi buat nasabah-nasabah, khususnya nasabah BNC yang ada di cabang Medan. Nah, tentu hal ini sangat penting karena kita melengkapi proposisi produk reksadana yang kita miliki gitu kan. Sebagai Apert, BNC ingin
ingin melengkapi pilihan varian produk investasi yang bisa ditawarkan kepada nasabah, hingga nasabah bisa memilih produk-produk yang sesuai dengan profil resiko yang dimiliki dan juga tujuan investasi yang dimiliki oleh nasabah. Melalui seminar ini, para nasabah juga diajak untuk memandang ketidakpastian ekonomi, bukan sebagai hambatan, melainkan peluang untuk mengembangkan aset melalui instrumen investasi yang aman, nyaman, dan terukur. Dari Medan, Sumatera Utara, Said Ilham, iNews, melaporkan. Pemirsa, selain ke Barreskrim Polri, komika Panji Pragiwaksono juga dilaporkan ke Polda Banten atas penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor dari materi stand-up komedi berjudul Mensrea. Komika Panji Pragiwaksono dilaporkan ke Polda Banten atas kasus penistaan agama. Dugaan pelecehan terhadap ibadah sholat yang dilaporkan ditemui pelapor bernama Supriyatna, warga desa Cikande Permai, Kabupaten Serang, dari materi stand-up komedi berjudul Mensrea. Salah satu bagian materi yang dipersoalkan adalah pernyataan Panji yang membahas pemilihan pemimpin berdasarkan aspek ibadah dengan analogi profesi pilot dan syarat sholat tidak bolong. Polda Banten membenarkan adanya laporan dan saat ini masih dalam tahap penelusuran awal. Itu merasa ada pencemaran di sana terkait mungkin tentang agama atau mungkin pribadi. Tapi kita lihatlah ya persesuaian dengan case-case yang lain. Menurut kuasa hukum pelapor, kliennya merasa tersinggung sebagai umat muslim karena materi tersebut dinilai telah melecehkan ibadah sholat. Dalam laporan, pelapor menyertakan bukti berupa tangkapan layar unggahan Instagram Panji dan cuplikan tayangan Mensrea. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya telah memeriksa 2 komika yang menjadi pembuka pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea. Ya, keduanya diperiksa terkait dengan penyelenggaraan acara, kegiatan acara, dan juga materi acara. Kombes Pol Budi Hermanto, Kabid Humas Polda Metro Jaya, menyampaikan 2 komika yang diperiksa penyidik merupakan Dani Wahyu Nugraha dan Ariben Aditya Danio. Keduanya diperiksa sebagai saksi yang mengetahui peristiwa di lokasi karena mereka terlibat langsung dalam pertunjukan Mensrea sebagai pembuka acara. Pemeriksaan difokuskan pada klarifikasi penyelenggaraan acara, rangkaian kegiatan, serta materi yang disampaikan. Untuk mengetahui terkait dengan perkembangan kasus ini, kami sudah terhubung dengan rekan Dilami Aulia dan juru kamera Iriansyah yang kini berada di Polda Metro Jaya. Ya, selamat pagi Dilami, bagaimana perkembangan terkait dengan kasus komika Panji di hari ini? Silakan. Ya, selamat pagi Nata, Yasmin, dan juga pemirsa. Pemeriksaan terhadap aktor sekaligus komika yakni Panji Pragiwaksono akan dilaksanakan di Polda Metro Jaya dan dijadwalkan pemeriksaan terhadap Panji ini pada pukul 10 pagi hari. Nah, terkait dengan pemeriksaan ini, sejumlah rangkaian materi ini berkaitan dengan pelaksanaan dari stand-up komedi Mensrea di 2025 lalu. Kemudian dari pihak kepolisian juga akan meminta klarifikasi Panji terhadap 5 laporan yang ditujukan kepadanya. Nah, ini juga telah dikonfirmasi oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Budi, di mana mengungkapkan bahwa surat dari pihak polisian ini telah dikirimkan ke email Panji dan juga ke alamat rumah dari Panji, dan diharapkan Panji dapat datang untuk melakukan klarifikasi pada pagi hari ini. Nah, sebelumnya Nata, Yasmin, dan juga pemirsa, pihak polisian sudah melakukan atau
periksa sejumlah saksi, kiranya ada 10 ya. Salah satunya adalah opener dari stand up comedy Mensrea, yakni ada DWN, kemudian satu lagi ada AAD. Dan ini juga berkaitan dengan rangkaian acara, kemudian materi dari stand up comedy yang dilakukan atau diberikan kedua opener, yakni DWN dan AAD saat menjadi opener di Mensrea. Nah, kemudian Yasmin, Nata dan juga pemirsa, Panji juga ini berkaitan dengan 5 laporan ya tadi yang saya sebutkan, di mana salah satunya dilaporkan oleh Majelis Pesantren Salafiyah, yakni diwakili oleh Kiai Sudirman, yang mengungkapkan bahwa dalam stand up comedy Panji di Mensrea ini seakan-akan menarasikan penistaan agama. Nantinya kami tetap masih menunggu ya, apakah pemeriksaan Panji hari ini akan tetap dilakukan dan Panji akan melakukan klarifikasi ke Polda Metro Jaya. Kita pantau secara langsung, sementara demikian Yasmin dan Nata. Baik, terima kasih Dilami Aulia melaporkan langsung dari Polda Metro Jaya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kericuan terjadi saat eksekusi rumah di Cakung, Jakarta Timur. Warga pemilik rumah menolak dieksekusi hingga terjadi saling dorong lantaran memiliki sertifikat dan juga menilai lokasi eksekusi salah. Ricuh, warga terlibat saling dorong dengan petugas saat eksekusi rumah di Jalan Komarudin, Cakung, Jakarta Timur, Kamis pagi. Pemilik rumah melawan saat petugas akan melakukan eksekusi. Emak-emak pemilik rumah histeris, bahkan ibu pemilik rumah pingsan. Eksekusi rumah dilakukan berdasarkan putusan pengadilan bahwa pemilik rumah tidak berhak menempati rumah yang bukan miliknya. Sementara penghuni rumah bersikeras bahwa pihak PN Jakarta Timur salah mengeksekusi bangunan karena hasil putusan dengan objek lahan berbeda. Ini namanya eksekusi pemaksaan, di mana ini adalah bernilai ya error in objecto, artinya lokasinya berbeda, bukan di sini, di Gapura Muka. Putusan PK Mahkamah Agung mengatakan ya bahwa objek dalam sertifikat ini ya sertifikat 09424 ya berbeda dengan objek sengketa. Sementara itu, pihak Pengadilan Negeri Jakarta Timur belum mau memberikan keterangan terkait eksekusi lahan tersebut. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, warga desa Maruyung di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dikejutkan dengan seekor macan tutul yang masuk pemukiman warga dan sempat menyerang hingga melukai 2 orang. Warga desa Maruyung, Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, Jawa Barat digegerkan dengan adanya macan tutul yang turun dari habitatnya dan berkeliaran ke permukiman warga. Macan tutul yang diduga berasal dari daerah pegunungan Rakutak sempat menyerang 2 orang warga hingga alami luka pada bagian tangan dan pundak. Warga dengan alat seadanya berupaya menangkap macan tutul hingga berhasil diamankan sementara di Mako Polsek Pacet. Posisinya lagi ada di halaman warga, terjepit dalam ruangan. Pas menangkap, loncat, saya kejar, langsung dia masuk ke lorong antara tembok dan besi. Nah, saya sendiri langsung loncat, mengambil alat, ternyata ada besi, langsung diborong kuminya. Nah, ada kawan, langsung diikat kakinya, kedua-duanya dan lututnya. Nah, karena eksekusi itu kan lama, sampai 2 jam, karena terbentur alat dan ruangan yang tempat ini itu susah.
Pihak Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam atau BBKSDA mengapresiasi kesadaran masyarakat yang bijak dalam menangani keberadaan satwa dilindungi tanpa melukai. Sudah dilakukan penanganan sementara gitu, dan dibantu oleh masyarakat. Alhamdulillah masyarakat di sekitar sini itu paham bahwa macan tutul itu adalah satwa dilindungi, sehingga sudah dilakukan penanganan agar macan tutulnya tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan, diantaranya ada dilukai ataupun dibunuh gitu. Ini kondisi yang sangat bijak saya kira, dan masyarakat saya kira cukup sadar, dan kami BKSDA fokus kepada kondisi macannya agar kita tangani dulu kesehatannya, kemudian kita lihat apakah cukup memadai untuk direhabilitasi dan kemudian dipasienkan. Selanjutnya macan tutul akan dibawa ke pusat rehabilitasi satwa di kawasan Cikembulan untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum nantinya dilepas liarkan kembali ke habitatnya. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar tewas terseret arus banjir di Jalan Raya Bojong, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Korban hanyut bersama dengan motor yang kendarainya saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Seorang pelajar sekolah menengah yang tengah mengendarai motor tiba-tiba terjatuh dan terguling saat menerobos arus banjir. Arus yang deras membuat korban tidak mampu bertahan. Seorang warga berusaha menolong korban, namun dalam hitungan detik korban dan sepeda motornya hanyut terbawa arus di Jalan Raya Bojong, Guci, Tegal, Jawa Tengah. Peristiwa terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah tersebut dan arus banjir yang deras menutupi badan jalan pada Rabu sore. Korban diketahui bernama Ajun Arman Permadi, warga desa Kerman, Warureja, Tegal. Tim SAR yang mendapat laporan langsung bergerak melakukan pencarian, namun tidak langsung membuahkan hasil. Korban akhirnya ditemukan pada Sabtu siang di airan Sungai Gung, Desa Kajen, Lebak, Siu, sejauh 20 km dari titik awal korban hanyut. Menurut warga, korban sebelumnya berusaha menolong pengendara sepeda motor lain yang juga menerobos banjir. Terjadinya itu banjir itu karena nolong orang, karena udah nolong tapi dia malah yang ke bawah arus banjir. Ini udah 2 kali banjir dari kecamatan sampai Bunewa, Karangjambu. Nah itu akhirnya pada longsor semua. Menurut warga, banjir kerap terjadi saat turun hujan deras. Arus banjir meluncur kencang dari atas dan memenuhi badan jalan karena banyak saluran air yang mampet. Dari Tegal, Jawa Tengah, Unibar, iNews melaporkan. Pemirsa, usai sudah Sindo Today hari ini, jangan lupa Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan atau melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan berita internasional lengkap di sindonews.com. Ya, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Natania. Dan saya Neta Arman, pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi dan sampai jumpa.